أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم واهدنا وفقنا إلى صراطك المستقيم وآفنا وفنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا الإخلاص في طلب العلم ونشر والعمل به وبجميع الطاعات والعبادات وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Semoga Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekeluarga anak zuriat hingga hari kiamat senantiasa meridai, merahmati, mencintai, mengampuni. Semoga kita mendapat barakah dan syafaat dari junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Demikian seluruh anbiya wal mursalin, sahabat-sahabat Nabi, ahlul bait Nabi, wali-waliullah, ulama dan guru-guru kita. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, nikmat Allah besar kita masih diberi umur panjang sehat. Kita bertemu bulan Rabiul Awal. Maka di antara niat kita, majelis kita di bulan Rabiul Awal ini adalah kita menghauli daripada sahabat-sahabat Nabi, ahlul bait Nabi, wali-waliullah, ulama dan guru-guru kita yang wafat di bulan Rabiul Awal. Dan sekaligus kita merayakan adalah maulid junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara yang wafat di bulan Rabiul Awal yaitu adalah Syekh Muhammad Arsyad Pagatan. Datu Pagatan. Beliau ini adalah kakak daripada Datu Taniran bin Mufti Muhammad As'ad bin Syarifah bin Muhammad Arsyad Al-Banjari Palampayan. Beliau wafat tanggal 23 Rabiul Awal 1275 Hijriah. Kemudian lagi yang wafat di bulan Rabiul Awal ini adalah Maulana Abdus Samad Datu Insat. Beliau lahir tahun 1015 Hijriah. Beliau wafat tahun 1135 tanggal 5 Rabiul Awal. Umur beliau 120 tahun. Beliau ini terdahulu pada Datu Palampayan masanya. Kemudian lagi di antara yang wafat di bulan Rabiul Awal adalah Habib Hasan bin Husin Bahashim. Habib kita yang di kampung nah. Beliau wafat tanggal 28 Rabiul Awal. Di antara lagi yang wafat di bulan Rabiul Awal adalah Guru Kiai Haji Ahmad Bakri, pendiri Pondok Pesantren Al-Mursyidul Amin. Beliau lahir 20 Agustus 1958 di Desa Manarap Bitin, Kecamatan Danau Panggang, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Beliau wafat 1 Februari 2013 atau 20 Rabiul Awal 1439
34 umur beliau 54 tahun. Kemudian lagi yang wafat di bulan Rabiul Awal adalah guru Kiai Haji Abdus Syukur Matapura, ini pimpinan Pondok Pesantren Darussalam Ubah Sidin di Kampung Melayu, di belakang Guru Sya'rani di Kampung Melayu. Yang sekarang Pondok Pesantren itu Guru Hasanuddin. Nah sebelumnya itu Guru Syukur, pimpinannya Lawas Sidin beberapa tahun. Beliau lahir malam Jumat 11 Sa'ban 1346 atau 8 Agustus 1928, Kampung Melayu Tengah. Beliau wafat hari Sabtu 5 Rabiul Awal 1428 atau 24 Maret 2007. Guru sekumpul 2005 kala, nah 2 tahun kemudian beliau wafat. Hari Sabtu jam 12.20. Kemudian lagi yang wafat di bulan Rabiul Awal adalah Habib Sayyid Sulaiman Jazuli yang menyusun kitab salawat Dalailul Khairat, salawat Dalail. Beliau lahir di daerah Swiss Aqsa. Beliau wafat 16 Rabiul Awal tahun 780. Beliau wafat di dalam salat subuh pada sujud yang kedua dari rakaat yang pertama. Rakaat yang pertama, sujud yang kedua, beliau wafat di dalam salat. Beliau dimakamkan di Marrakesh. Tahun kemudian bahwa kubur beliau ini dibongkar, dialih. Maka dilihatlah jasad beliau itu sama persis seperti jasad beliau baru meninggal dunia. Ada berubah sedikit juga pun, dan tercium bau harum dari kubur beliau. Di suatu saat Said Sulaiman Jazuli, beliau di dalam suatu perjalanan hingga sampailah waktu sholat, maka beliau berhenti di sebuah musola untuk mengerjakan sholat. Lalu beliau mengitarilah musola itu, kalau ada sumur, kalau ada tempat wudhu. Power off. Ternyata maka beliau mencari tempat wudhu di sekitar musala itu. Ternyata tidak ada tempat wudhu, ada sumur. Dilihat bayunya, nampak surut ke dalam enggak? Surut dalam, surut, bayunya surut. Lalu beliau mencari timba untuk mengambil air. Lihat-lihat kiri kanan, ya kebingungan, kalau ada ember aja. Lalu tiba-tiba lewatlah seorang anak perempuan sekitar umur 9 tahunan. Dihampiri oleh si anak
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ulun perhatikan pian ini pena kebingungan. Ada apa? Kata beliau, aku ini mencari ember untuk mencibuk air untuk wudu. Jadi kata si anak kecil, ulun perhatikan pian ini ketahuan kalau pakaian buku piah besurban beselendang tuan guru nih. Pian guru kah? Jadi ujar sidin, aku Sulaiman Jazuli. Pada masa itu beliau dikenal ya kan seorang ulama besar memiliki murid yang banyak. Cuma zaman itu kada ada foto lagi. Nama beliau tersebar jauh. Banyak orang yang kada tahu lawan sidin. Jadi ujar si kanak, oh pian guru si ano itu kah? Ya kah? Kata si anak kecil, aduh herannya bahasa kita ya kah? Ngarannya hebat, bunyinya aja bisi murid banyak. Handak wudu kang alihan. Ya. Umbaknya apalagi nggak? Jadi ujar si anak kecil tadi, izinkan ulun menolong pian. Inggih tolong nak carikan ember. Ujar si anak karena pakai emberan. Maka oleh si anak sumurnya diludahi. Ya kan? Diludahi, maka membubunglah air dalam sumur naik ke atas sampai ke permukaan. Silakan guru pian berwudu. Ya kan? Sakti pada guru. Bunyinya aja, apa guru nama hebat murid banyak, tapi kan ada misi kesaktian. Silahkan bodoh pian bu guru. Selesai bodoh, selesai kapian guru, ulun permisilah. Permisi si anak, surut pulang banyunya. Lalu dicegat oleh si beliau, wahai anak, aku bersumpah demi Allah. Dengan apa engkau mendapat kemuliaan seperti ini? Ya kesakti benar, apa lampahan? Maka kata si anak, tidaklah ulun menghabiskan umur ulun setiap napasnya kecuali ulun isi dengan sholawat dan salam atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudahan Allah anugerahkan kepada kita banyak bersolawat dan salam atas Nabi. Mudahan setiap napas, setiap waktu, setiap detik bersolawat dan salam atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bukan maksud kita bersolawat supaya sakti kan? Kada, ya kan? Kita bersalawat itu kenapa bersalawat? Allah mamarin ya napa? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi wa ala alihi. Kenapa kita bersalawat? Allah memerintah. Kenapa kita bersalawat? Kita cinta kepada Rasulullah SAW. Mengapa kita bersalawat salam atas Nabi? Karena kita membesarkan, memuliakan Nabi. Mengapa kita bersalawat salam atas Nabi? Kita mengharapkan syafaat Nabi, ya kan? Kalau kena setahun sudah mengamalkan salawat, kan ada saksi-saksi juga, baik ndak ampih aja. Nah, ya, anak saksi ngarannya. Itu karamat dunia aja itu, ya kan? Itu memang si anak tadi hebat, mulia.
diberi Allah karamat dunia. Tapi yang sebenarnya kita bersalawat dan salam atas Nabi itu yang kita peroleh adalah karamat di alam barzah, karamat di padang mahsyar, dan di karamat di hari kiamat nanti, yaitu dengan mendapat syafaat Nabi. Ya kan? Man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu bi asyran. Itu karamat tuh. Siapa bersalawat atasku sekali, maka Allah bersalawat atasnya 10 kali. Nah karamat apa lagi nih? Allah Ta'ala bersalawat dan orang nang salawat lawan Nabi. Itu karamat nang asli nang bujur-bujurnya tak. Setiap satu salawat itu 10 penghapus dosa, 10 peninggi derajat, 10 pahala kebaikan. Banyak, sampai lebih 40 keistimewaan salawat itu. Sebelum bersalawat, ya Allah, ya terkadang kita tuh hendak di hati model anak banyak berselawat, tapi tak ada badiam jemuntung, ya kan? Tak ada ingat lagi. Ya Allah, pian memerintah kepada ulun bersalawat salam atas Nabi. Ya Allah, ulun tidak akan bersalawat salam atas Nabi kecuali dengan anugerah pertolongan pian juga. Ya Allah, anugerahkan ulun bersalawat salam atas Nabi banyak. Minta doa Allah Ta'ala, minta tolong. Nah, waktu kita bersalawat salam itu nyatalah itu pertolongan Allah, ya kan? Kita bersalawat salam atas Nabi, Allah yang memerintah, Allah juga yang menganugerahkan, yang menolong. Jadi ikhlas tak? Ikhlas. Bila kada ingat, iya nang kita bersaing lawan kawan nih. Ikam berapa aja sehari lawan Nabi bersalawat? Aku batutung sembahyang 100 jadi 5 waktu 500 tak? Buat apa sih? Aku 1000, ya kan? Kada ingat tak? Bila kada ingat, ujub masuk. Bila kada ingat, Allah nang menolong, manugerahkan, ria masuk, sombong masuk. Jadi ini kita bulan Rabiul awal, jaka ibarat ini, jaka ibarat HP ini mencis nih, ya kan, mencis supaya ruhani kita, kecintaan kita kepada Nabi bersigar pulang, ya kan, penoloyo sudah. Lalu masuk bulan Rabiul awal ini kecintaan kita kepada Nabi bersigar pulang, benyaraknya, ya kan, kekuatannya. Nah, mencis nih bulan Rabiul awal. Kepada Nabi bertambah cinta, ya kan? Kepada sunnah Nabi makin bersemangat mengamalkan. Nah, lalu beliau bertekad, Habib Sulaiman Jazuli tadi, aku akan menyusun sebuah kitab khusus salawat atas Nabi SAW. Ya kah? Lalu ada di hadis-hadis Nabi salawat dikumpul Sidin. Sidin menemui ulama minta ijazah, guru beri ulun ijazah salawat. Ya kah? Dicatat Sidin, dikumpulkan Sidin. Lalu menjadi kitab salawat dalailul khairat. Mudahan Allah menolong kawan baca salawat dalail. Kalau bisa sehari
sehari nya kan bejus tuh hari Senin juga Selasanya mau nyakawa kada kawa guru aurwan nang hari Jumatnya baca Jumat sekurang-kurangnya seminggu kada kawa juga guru siapa membaca, tapi ini keadaan aja, yang mau nyakoba tetap dibaca adalah cuman ini ada. Jadi dari Sidin juga, dari Habib Sulaiman Jazuli juga, siapa membaca salawat ulul azmi 3 kali, maka kata beliau itu pahalanya seperti menghatamkan salawat dalailku. Ini dari Sidin juga. Ya, cuman jangan ini aja kena. Cuman ini dibaca juga ini. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa Sayyidina Adam wa Sayyidina Nuhin wa Sayyidina Ibrahim wa Sayyidina Musa wa Sayyidina Isa wa ma bainahum minan nabiyyin al-mursalin salawatullah wa salamu alaihim ajma'in. Namanya salawat ulul azmi. Sebenarnya itu bersalawat kepada Nabi ulul azmi dan seluruh nabi dan rasul. Ya Allah, curahkan salawat dan salam atas Nabi Muhammad, atas Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan seluruh nabi-nabi di antara mereka. Jadi itu bersalawat kepada Nabi Ulul Azmi dan seluruh nabi dan rasul. Nah, siapa membaca salawat itu meimbangi dalailul khairat, menghatamkan. Dan siapa membaca salawat itu, dia mendapat syafaat dari Nabi, seluruh Nabi Ulul Azmi dan seluruh Nabi dan Rasul yang lainnya. Ya kah? Itu penting tuh salawat tuh. Makanya kita baca jangan burunan. Dibaca ya burunan tuh supaya pian ingat, dibaca di rumah. Kemudian, adalah bulan Rabiul Awal ini adalah bulan kelahiran junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, juga bulan hijrah Nabi dan wafatnya Nabi. Ya, jadi bulan Rabiul Awal ini lahir Nabi, hijrah Nabi dan wafat Nabi. 12 Rabiul Awal, tahun gajah waktu itu. Maksud tahun gajah ini bukan kawan tahun Cina, ya kan Cina itu ada tahun kelinci ya, tahun naga ya, bukan tahun itu. Ini maksudnya tahun gajah karena di tahun itulah 55 hari sebelum Nabi lahir. Waktu itulah pasukan Abrahah hendak menghancurkan Ka'bah, maka Allah binasakan. Alam tarakai fa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. 55 hari lagi. Ya kah? Nah, diantaranya adalah karena Allah memuliakan tahun itu, tahun kelahiran Nabi. Tahun gajah. Kalau Masihinya tanggal berapa ya? Nabi lahir terbit fajar hari Senin 12 Rabiul Awal. Kalau Masihinya berapa? Tanggal 21 April tahun 571. 571 itu berarti jarak Nabi Isa kan Nabi Isa lahir antara jarak Nabi Isa lawan Nabi Muhammad lahir 571 tahun. Nah, kemudian di bulan Rabiul Awal itulah Nabi sampai ke kota Yasrib, kota Madinah, hijrah Nabi. Kemudian
wafatnya sama, tanggalnya sama, 12 Rabiul Awal, ya kan, tanggalnya sama, cuma ya kan harinya sama, Senin, bulannya sama. Jadi ini termasuk keajaiban perbuatan Allah lawan Nabi Muhammad. Tanggal lahir dan wafat sama 12, hari lahir hari Senin sama. Lahirnya terbit fajar, wafatnya waktu duha. Waktu duha Nabi meninggal. Nah, umur Nabi 63 tahun, 40 tahun diutus menjadi Rasul, kemudian 15 tahun berdakwah di Makkah, kemudian 10 tahun di Madinah. Nah, mudahan kita ini bulan Rabiul Awal, bulan Maulid Nabi, akan insya Allah akan banyak kena, ya kah, peringatan. Mudahan kita kawa bahadir kena di mana banyaknya kena tak dilanggar di masjid, di rumah-rumah. Ya ada kawan besaruan tuh datangi pada hauran. Sabda Nabi, cuma ini sabda Nabi ini mungkin adalah seorang wali bermimpi lawan Nabi. Karena di dalam kitab hadis kan ada. Cuma ada di kitab-kitab ulama itu, man azama maulidi kuntulahu syafi'an, siapa yang membesarkan maulidku maka adalah aku kepadanya memberi syafaat. Ya kan? Ada Sayyid Usman Al-Mirghani, beliau menyusun kitab Maulid, kitab Mirghani ngarannya. Nah di situ sidin bermimpi Nabi. Jadi kata Nabi, bahasa kita nih ya kan, karang maulidku, dan apabila dibacakan maulid aku hadir di sana. Nah, ya kah? Nah demikian wali-wali tak seluruhnya. Ya kah? Yang menyusun maulid Nabi ini adalah wali-wali ulama, dan mereka menyusun itu adalah isyarat dari Nabi, perintah Nabi. Dan Nabi berjanji apabila dibacakan maulid beliau hadir, maksudnya rohani sidin. Ya kan jelas saja penghadir. Kada bertentangan ya kan. Kalau kena nyada membahas kena tak ada sabda Nabi, hadis kata Nabi, siapa yang bersolawat atasku, ya kan, ada di sampingku malaikat, yang malaikat itu mendengar alam semesta. Siapapun yang bersolawat salam atasku, maka malaikat itu menyampaikan, ya Rasulullah, si Fulan bin si Fulan kampungnya di anu, dia bersolawat salam lawan pian. Ya kan, itu satu hadis. Ada satu hadis Nabi, berselawatlah kalian kepadaku dimanapun berada, sesungguhnya selawat salam kalian itu aku mendengarnya. Nah, ya kan? Berarti kita orang nambah selawat salam itu dihadiri Nabi. Mudah-mudahan Allah meridhai, merahmati, mencintai kita sekeluarga. Semoga kita mendapat barakah dan syafaat dari junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, seluruh anbiya mursalin, sahabat-sahabat Nabi, ahli bait Nabi, wali-wali ulama, dan guru-guru kita. Semoga Allah anugerahkan kepada kita
banyak bersalawat salam atas Nabi. Berkat Nabi, berkat surah Fatihah ila hadrati Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam.